Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur area table yang ada di ZWCAT. Nah, jadi untuk fitur area table di sini, dia itu berfungsi untuk menghitung luas area sekaligus membuat tabel kalkulasi areanya secara otomatis. Untuk menggunakan fitur ini, kita bisa ketik perintah area table terlebih dahulu di command line kayak gini ya. Nah, ini sudah aktif. Nanti untuk UI-nya kurang lebih dia seperti ini. Ya, di sini juga saya akan menjelaskan masing-masing fungsi yang ada di area table. Mulai dari bagian pertama, yaitu area boundaries. Di mana nanti di sini kita itu harus memilih sumber area yang ingin kita hitung. Ada tiga metode. Yang pertama itu metode pick point. Di mana di sini kita itu harus memilih suatu point di dalam area yang tertutup. Nanti ZWCAT akan secara otomatis mendeteksi boundary-nya secara otomatis dan menghitung areanya. Kemudian di sini ada yang metode select object. Yang mana untuk metode select object di sini kita harus memilih objek yang tertutup atau closed loop seperti polyline ataupun circle, rectangle, polygon dan lain-lain. Nanti areanya akan secara otomatis dikalkulasi oleh ZWCAT lalu dimasukkan ke dalam table. Kemudian untuk opsi yang ketiga yaitu ada draw area region. Biasanya untuk opsi draw area region ini kita gunakan jika memang pada file drawing yang kita punya itu tidak ada area yang closed loop. Nah, kalau misalnya kita gunakan draw area region ini, maka nanti kita harus menggambar area baru secara manual. Jika memang boundary-nya belum tersedia ya, sekali lagi. Nah, jadi untuk opsi apa yang bisa kita gunakan, itu akan tergantung pada kondisi file drawing kita. Kalau misalnya kita lihat di file drawing saya yang sedang dibuka saat ini, itu semuanya area yang akan dihitung itu sudah closed loop atau tertutup lah ibaratnya. Makanya nanti untuk metode yang saya gunakan itu bisa yang area boundary saja. Berikutnya di sini nanti ada dimension item setting. Untuk dimension item setting ini berfungsi untuk menentukan informasi apa yang akan tampil pada label area atau area yang ingin kita hitung. Kalau misalnya kita atur sebagai dimension name only, maka sebagai contoh nanti di sininya itu hanya akan ditampilkan nama area. Sedangkan nanti untuk besar areanya atau hasil kalkulasi areanya hanya akan ditambahkan pada tabelnya saja. Kalau misalnya kita pilih yang dimension area only, maka nanti pada bagian region di sini, dia itu hanya akan menampilkan luas areanya. Sedangkan nanti untuk nama dari areanya akan ditampilkan juga pada bagian table yang kita generate menggunakan area table. Lalu untuk opsi ketiga, itu ada opsi both, yang mana nanti untuk nama dan luas area itu akan ditampilkan secara bersamaan pada bagian region yang kita hitung, ataupun pada area table yang kita generate. Nah, biasanya di sini nanti kita itu akan memilih both dimension name dan juga area. Biar tampil dua-duanya, mau itu nama dan juga hasil kalkulasinya pada region atau area yang sedang kita hitung. Berikutnya di sini ada name dimension setting. Di bagian sini nanti kita bisa memberikan nama area secara manual lewat opsi input name atau di sini kita bisa menggunakan penamaan otomatis melalui auto name di bawahnya. Nah, di sini sebetulnya ada prefix dan suffix juga, cuma di sini biasanya nanti akan saya contohkan juga, kita bisa refer ke bagian start number-nya aja. Sebagai contoh di sini, kalau misalnya nanti kita pilih 2 region ini, lalu kita gunakan opsi auto name, maka di sini akan dipilih dan diberi nama sebagai satu, sedangkan untuk yang kedua, dia akan diberi nama sebagai area 2. Semudah itu nanti untuk auto name. Saya tidak akan mengatur prefix dan juga suffix-nya mungkin nanti. Berikutnya di sini ada juga nanti boundary set. Pada bagian boundary set, kita bisa memilih apakah area yang dihitung dari viewport saat ini atau membuat boundary yang baru. Cuma di sini sebetulnya saya juga agak jarang menggunakan, jadi ini bisa kita abaikan terlebih dahulu untuk sekarang. Kemudian di sini nanti ada bagian output table. Jadi yang dimaksud output table, ketika kita melakukan kalkulasi area menggunakan fitur area table, nanti untuk table yang di-generate itu tidak hanya akan di-generate pada file drawing, tapi akan ada file CSV yang tergenerate secara otomatis juga. Nanti untuk file CSV-nya itu sendiri bisa kita olah kembali menggunakan Microsoft Excel. Itu untuk bagian output table. Untuk sekarang ini bisa kita matikan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada juga bagian gap tolerance. Untuk gap tolerance itu sendiri, nanti dia itu berfungsi untuk semisal nih ya, kalau misalnya ada area yang kurang close loop secara sempurna, maka nanti gap tolerance ini akan membantu menutup celah kecil tersebut secara otomatis. Nah, kurang lebih kayak gitu. Berikutnya juga nanti di sini ada bagian text setting. Untuk text setting, sesuai namanya, di bagian ini tuh berfungsi untuk mengatur teks, baik itu teks yang ada pada hasil
kalkulasi area region pada area yang kita pilih, ataupun nanti teks yang ada pada si table yang akan kita buat atau generate. Untuk text style di sini, kita bisa memilih text style yang ada pada file drawing yang sedang kita buka. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan text style yang standar aja. Lalu di sini ada juga text height. Jadi untuk area table ini bisa dibilang dia untuk text height-nya agak ini, agak independen. Jadi memang nanti untuk jenis font-nya, dia itu akan merefer ke text style yang sudah kita punya. Sebagai contoh di ini. Di si standar text style ini, dia itu menggunakan font Times New Roman. Maka dari itu nanti untuk kalkulasi areanya, mau itu yang di sini ataupun di table yang akan kita generate, dia itu akan menggunakan text style yang Times New Roman. Sedangkan nanti untuk text height-nya dia akan merefer ke sini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau ukuran table-nya itu besar-besar dan juga ukuran teksnya di sini besar-besar juga, nanti di bagian text height ini tinggal diperbesar aja. Sebagai contoh, saya akan menggunakan ukuran text height sebesar 500 milimeter. Kemudian di sini nanti ada juga text position. Untuk text position-nya, ini by default bisa kita atur sebagai region center aja. Biar nanti untuk hasil kalkulasinya, untuk nama area dan juga hasil kalkulasi areanya ya, sekali lagi, dia itu akan ditampilkan di tengah-tengah region atau areanya, di sini. Ataupun nanti bisa juga di bagian pick point dan juga add ladder. Nah, ini bisa kita biarkan sebagai region center aja sebagai contoh. Berikutnya di sini ada juga nanti table setting ya. Sesuai namanya, table setting ini berfungsi untuk mengatur table yang akan kita generate menggunakan komen atau fitur area table. Di opsi yang pertama ini ada generate table. Ya, ini yang paling penting yang harus kita checklist nih, biar nanti setelah kita menghitung area yang ada di sini, table itu akan di-generate di bagian file drawing juga. Kemudian nanti ada calculate sum area. Semisal nih, kalau misalnya kita ngitung 3 area ini, 3 ya, 1, 2, dan 3, maka nanti sum area yang juga akan ditampilkan pada table yang kita generate. Di sini ada table style-nya bisa kita biarkan aja secara standar. Nanti ada juga ini title untuk table yang akan kita generate. Ini namanya bisa kita biarkan saja sebagai area table. Sama juga dengan first header dan juga second header-nya. Ini bisa kita biarkan sebagai name aja untuk mendeskripsikan nama dari masing-masing area yang kita hitung. Dan ada juga second header berupa area. Ini tuh untuk menampilkan hasil kalkulasi areanya. Oke, berikutnya di sini yang tidak kalah penting, malah ini salah satu yang paling penting yaitu units dan juga scale. Di bagian units dan scale, di sini kita itu akan mengatur satuan dari area calculation yang akan kita lakukan. Berhubung di bagian file drawing ini, dia itu unitsnya itu square millimeter, maka nanti untuk hasil kalkulasinya bisa kita convert menjadi square meter aja, biar nggak terlalu panjang nanti untuk angkanya. Nah, itulah hal penting yang nanti harus kita perhatikan. Pokoknya antara dua ini aja sih. Nah ini, convert form-nya harus sesuai dengan unit yang sedang kita gunakan, sedangkan nanti untuk convert to-nya bisa bebas. Biasanya sih ini bisa kita atur ke meter aja. Oke. Kemudian di sini ada layer setting. Ini tuh layer untuk menempatkan si perhitungan areanya dan juga table yang akan kita generate. Kalau misalnya kita use current, maka nanti dia akan nge-refer ke layer yang sedang kita gunakan pada file drawing. Ataupun nanti di sini sebetulnya bisa kita pindahkan ke layer khusus. Contohnya di sini saya juga sudah menyiapkan suatu area table-nya. Nah, itu untuk penjelasan singkat dari fitur area table. Memang agak panjang karena harus kita siapkan dulu lah. Oke, baru sekarang di sini saya akan memberikan contoh. Jika kita ingin mendefinisikan suatu area table, pertama-tama di sini kita harus memilih metode area boundaries-nya. Sebagai contoh, di sini kita bisa pilih area boundaries yang paling mudah yaitu pick point. Karena ya sekali lagi, di file drawing yang sedang saya buka ini, kebanyakan di sini areanya semuanya sudah close loop. Nah, kita pilih yang pertama dulu. Sorry, ini tuh buat nempatin si areanya sih, area table-nya. Nggak apa-apa. Ini kita pilih aja dulu satu di sini, kita namakan A. Oke. Nah, ini kita close dulu aja, lalu kita geser si table-nya. Kita move ke bagian kanan. Ya, di sini. Nah, ini untuk area yang pertama ya, area A. Nah, ini ada juga 4 angka di belakang koma. Untuk 4 angka di belakang koma ini, dia itu nge-refer ke tolerance yang kita atur di bagian unit sini. Tuh, ini 4 angka di belakang koma. Cuma ya, kalau misalnya kita memang ingin melakukan area table, ada baiknya kalau precision-nya ini kita atur ke 4 angka di belakang koma saja. Berikutnya di sini, kalau misalnya memang kita sudah punya existing area table pada file drawing kita bisa langsung menambahkan kalkulasi area lain ke dalam table yang kita punya di sini. Jadi area table-nya ini bisa kita aktifkan lagi aja. Nah, di sini sekarang kita bisa coba metode yang select object. Coba ini, nah di sini ya. Di sini tuh nanti kita bisa memilih untuk membuat table yang baru atau menambahkan data ke dalam table yang sudah ada. Kalau misalnya kita ingin menambahkan table ke dalam data yang sudah ada,
kita bisa add to table aja di sini. Tuh, kayak gitu aja. Baru di sini sebetulnya nanti ada 3 metode juga yang bisa kita gunakan. Jadi tidak hanya bisa kita atur pada UI area table yang tadi yang warna putih, bisa juga kita atur pada bagian command line. Sebagai contoh, kita bisa pilih yang ini aja. Mana? Ini agak sulit ininya. Di bagian coba sini, coba di bagian sini ya. Bisa nggak? Ah, di sini bisa. Nah, itu by object ya. Ini kita namain A1 aja. Soalnya dia ada arsira di bagian sini. Tuh, kayak gini ya. Ini emang nanti dia agak kurang kelihatan. Nah, ini kita close dulu aja. Nanti datanya udah ada di sini ya. Ini heads-nya bisa kita hapus aja biar dia lebih kelihatan. Tuh kayak gini. Sorry. Tadi kan saya milih ke heads ya. Dia nge-refernya ke heads. Jadi jangan dihapus ternyata. Oke. Itu kan by object ya. Di sini tuh by object yang lain kalau nggak salah. Di sini kita coba lagi aja. Area table. Kita pilih yang by object. Ini tuh nanti objeknya nggak bisa kita gunakan. Soalnya kalau misalnya kita refer ke sini. Nah ini ya. Tuh. Dia itu nggak kedetek sebagai objek yang close loop. Oke, makanya di sini kita bisa fokus ke metode yang pick point aja. Nggak apa-apa, ini kita lanjut pakai pick point. Berikutnya di sini, nah kita namain yang B sekarang. Ini yang B, nanti dia akan langsung nambah ke sini. Lalu ini yang C, dia juga akan nambah ke sini. Tuh, begitu. Nah, ini untuk zoom areanya. Dia sudah langsung ditambahkan. Lalu satu lagi mungkin di sini kita juga bisa menambahkan area yang ada di sini. Ini kita nambahkan D aja. Oke, ini kita escape kurang lebih nanti untuk area table yang pertama hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita bisa lakukan area table sekali lagi, cuma untuk namingnya kita bisa auto aja, kayak gini. Kita gunakan auto name. Untuk suffixnya mungkin kita pakai prefix aja kalau nggak. Ini area, satu area. Coba nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Lalu di sini untuk output table areanya bisa kita hidupkan. Cuma yang ini juga nanti kita bisa buat sebagai area calculation yang baru. Nggak usah ditambahkan ke area calculation yang sudah ada. Nah, di sini text height-nya juga bisa coba kita perbesar. Jadi 700 lah contohnya. Oke, sekarang kita klik OK aja. Lalu kita pilih metode yang pick point lagi. Kita pilih yang di sini dulu. Aduh, saya lupa mulu ini untuk naruh area table nggak apa, nanti tinggal kita pindah aja. Yang untuk yang pertama itu area 1 tuh, namanya dia langsung ada ya. Yang untuk area 2, ini untuk area 3. Ini untuk prefix-nya. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Nanti ini untuk table yang akan di-generate oleh si Excel-nya. Oke, ini kita geser dulu, saya lupa mulu soalnya tadi harus nge-set position dari si tabelnya dulu ya. Dan bisa kita lihat juga bahwa ini si text dan juga tabelnya itu dia sudah lebih besar. Karena sekali lagi, untuk textile yang di-refer itu cuma jenis font-nya aja. Untuk text height-nya, dia itu hanya akan merefer ke bagian sini. Kalau misalnya yang ada di area table, dia itu biasanya akan merefer ke nih, coba kita buka aja si standar table style yang saya punya. Dia itu biasanya akan merefer ke text color-nya juga. Jadi kurang lebih ini untuk fitur area table yang ada di ZWCAT 2026. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada kolom komentar saja. Terima kasih.